Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan Masih di perjalanan pulang road trip bareng Bocan. Nah, kali ini Bocan udah sampai di Tulung Agung Bobers. Jadi kemarin kan udah di Surabaya, terus sebenarnya lanjut ke Malang semalam istirahat dan lanjut lagi ke Tulung Agung. Kalau Bobers yang mau road trip Jawa Bali pasti pulangnya lebih gampang ya, emang lewat tol Trans Jawa dari Surabaya kan. Cuma karena Bocan nih mau nge-review satu penginapan, satu hotel yang seru banget dan sempet viral kemarin, jadi makanya Bocan bela-belain buat mampir ke Tulung Agung. Kita mau mereview tempat yang namanya Jambu Kingdom. Kalau misalnya Bobers punya banyak waktu, saran Bocan sih kalau road trip pulangnya lewat pantai selatan aja Bobers, karena nanti harus banget mampir ke Pacitan, mampir ke Jogja, itu kan bagus-bagus juga. Tapi kalau misalnya Bobers yang mau kilat mau jalan pulangnya cas-cus gampang gitu, mendingan ya lewat tol Surabaya. Nah, kalau Bocan tuh sebenarnya 2 tahun kemarin tiap road trip selalu mampir ke Tulung Agung, cuma nginepnya tuh di Crown Victoria. Bocan nggak tahu kalau ada hotel seru di Tulung Agung kan, sayang banget ketinggalan berita. Makanya sekarang walaupun pulangnya lewat Surabaya, Bocan sempetin mampir nih ke Tulung Agung. Dan sebelum kita sampai hotelnya, seperti biasa Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana. Selalu dong pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com, karena sekarang tuh ada JHT, jaminan harga termurah. Jadi kalau misalnya Bobers nemu yang lebih murah, tiket.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Jambu Kingdom Hotel ini harga kamarnya itu mulai dari 700 ribuan untuk tipe kamar deluxe double. Nah, masing-masing kamar ini punya tema yang beda-beda. Ada tema bajak laut, ada tema kapal luar angkasa, sampai submarine. Pokoknya Bobers yang bawa anak-anak pasti mereka pada betah nginep di sini karena desainnya tuh lucu-lucu. Dan kalau Bocan kemarin ambil tipe kamar yang premier tapi yang submarine, karena anak Bocan kan suka laut, suka ikan, jadi Bocan pilih yang submarine. Nah, nanti Bobers bisa pilih tuh sesuaiin sama kesukaan anak Bobers kan. Nah, untuk yang premium ini harganya tuh mulai dari 1 jutaan. Dan Bobers yang mau nginep lebih hemat, jangan lupa bisa pakai kupon spesial Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500 ribu. Dan untuk Jambu Kingdom ini kan harga awalnya tuh 1.050.000-an gitu ya Bobers, dan setelah dipakein kupon diskon 10% jadinya 950.000, nggak nyampe 1 juta. Worth it banget kan. Nah, kalau misalnya Bobers udah redeem kupon Bocan, tenang, masih ada promo lainnya dari tiket.com, yaitu Holy Deals. Ini diskonnya nggak nanggung-nanggung, 40% plus ekstra diskon sampai 475.000. Bobers yang penasaran sama promo ini, nanti Bobers bisa cek di deskripsi video Bocan ya. Pokoknya buktikan murahnya, beli di aplikasi tiket.com sekarang. Dan sekarang kita udah sampai di Jambu Kingdom. Dari luar bangunannya tuh kayak ala-ala kerajaan gitu Bobers, kayak paling megah sendiri ya. Emang sih gak terlalu banyak gedung gitu di Tulung Agung, tapi Jambu Kingdom ini kayak meyakinkan banget dari luar. Terus begitu masuk, kita langsung ada security check, ditanya mau check in atau mau apa. Check in lah ya. Terus langsung lanjut ke area drop off-nya. Nah, ini arrival hall, terus Bobers juga bisa drop off di sini. Bangunannya ikonik ya, kayak kubah-kubah gitu, terus ada nuansa-nuansa kastilnya. Nah, area drop off-nya juga luas, terus beratap, jadi Bobers nggak perlu takut kalau misalnya pas hujan atau kepanasan. Dan untuk keramahan sama kesigapan staffnya cukup oke. Kita langsung dibantuin sama security-nya sekaligus bellboy-nya ya kayaknya. Nah, Bocan udah turunin barang, suami lanjut ke parkiran dan Bocan lanjut check-in. Untuk parkirannya itu ada di lantai basement. Nah, di sini parkirannya. Terus ada akses khusus juga, jadi Bobers nggak perlu pusing kalau dari parkiran ke lobbynya. Jadi ada lift yang nyambung gitu. Nah, ini parkirannya gede ya, jadi aman misalnya pas lagi high season, nggak perlu takut nggak kebagian parkiran juga. Nah, ini lift yang nanti nyambung sampai ke lobby dan ke kamar. Cuma Bobers nggak perlu khawatir juga nih, kalau untuk menuju kamar itu perlu akses khusus. Jadi walaupun liftnya nyambung, untuk eksklusifannya masih tetap terjaga.
Nah ini lantai area lobbynya. Lobbynya juga unik Bobors, jadi nuansanya tuh emang dibikin ala-ala kastil gitu. Terus ada beberapa hiasan tapi masih oke lah, hiasan yang nggak yang terlalu keramaian, masih cukup oke menurut Bocan, walaupun ya bukan yang elegan tapi nuansanya seru sih buat anak-anak Bobors. Terus untuk area resepsionis itu mejanya di belakang juga nuansanya ala-ala kastil gitu. Terus nggak ngerti kenapa kastil nyambung sama balon udara, tapi ya udahlah ya. Yang penting seru buat kru Chills. Untuk proses check ini juga smooth, kita langsung dapat kunci kamar, nggak pakai proses yang belibet. Cuma karena ini kan untuk kamarnya perlu pakai kartu. Nah Bocan tuh dikasih kartunya cuma satu. Kalau misalnya Bobors mau nambah itu harus deposit 50.000 atau 100.000 gitu buat kuncinya. Dan sekarang kita udah ada di lantai 2. Kamar Bocan adalah tipe submarine. Jadi tiap kamar itu temanya beda-beda Bobors. Ada yang bajak laut, ada yang luar angkasa. Bisa disesuaikan sama kesukaan anak-anak Bobors kan. Nah ini yang tipe kamar submarine nih Bobors. Tuh nuansanya kayak di bawah laut gitu kan. Ada ikan-ikannya di atap. Terus juga di belakang tempat tidur tuh gambarnya dibikin yang kayak kapal apa namanya, kapal selam. Terus ini detail banget sih mereka bikinnya, Bocan salut. Jadi nggak cuma dari langit-langitnya sampai gambar yang di belakang ranjang, tapi apa tuh namanya, putaran lacinya tuh juga kayak dibikin dari skrup-skrup gitu, lucu banget. Dan untuk kamarnya ini cukup luas ya Bobors, walaupun Bobors tuh bawa anak masih bisa nih ada tempat main di depan ranjangnya. Terus juga ada fasilitas televisi, TV-nya cukup gede tapi belum smart TV, dan TV kabelnya tuh masih yang nggak bening gitu loh. Terus di dalam sini ada kulkas, ada laci-laci gitu, dan di sebelahnya ini ada kopi set lengkap sama teko listrik. Terus itu ada snack gitu, tapi itu berbayar, satu paketnya tuh 50.000 gitu Bobors. Nah ini colokan menurut Bocan oke lah, cukup. Terus tuh skrupnya juga lucu ya, kayak keran air gitu gak sih? Unik. Jadi di semua laci tuh skrupnya bentuknya kayak gitu. Terus di samping pintu itu ada lemari, cuma lemarinya nggak yang tertutup, yang terbuka aja. Terus disediain anduk, laundry bag, sampai hair dryer. Dan di depan lemari itu ada wastafel. Terus ini disediain amenities lengkap, sabun, shampoo, shower cap, sampai dental kit. Cuma ya dental kitnya standar hotel bintang 4 sih Bobors. Terus ini bintang 4 apa bintang 3 ya? Ya itulah standar, itu bukan yang branded gitu. Branded, odol-nya branded. Nah ini toiletnya. Terus di sebelah sini kamar mandinya. Kalau untuk kamar mandinya Bocan nggak terlalu srek gimana ya, karena tuh apa namanya, tirainya nih kayaknya perlu dicuci nih Bobors. Tuh tirainya kayak gini, kelihatan agak kotor. Terus juga di beberapa sudut kamar mandinya itu juga perlu disikat ya. Cuma minus di situ aja sih. Di yang lainnya Bocan no komplain, semuanya bersih, cuma di area kamar mandinya aja. Terus di sini juga ada terasnya. Nah ini terasnya tuh menghadap ke kolam berenang. Dan ini area water parknya nih Bobors. Tuh Bobors bisa ikut kolam arus di sini, seru banget. Terus juga ada banyak seluncuran yang tinggi-tinggi, menantang deh, lumayan menantang deh buat Bobors yang mau memacu adrenalin ya kan. Tuh kolam arusnya juga luas, kolamnya bersih, semuanya oke. Dan ini menu makan siang Bocan pesen lewat ojol. Ada nasi bebek gitu deh. Surabaya tuh Surabaya, Jawa Timur, Madura kayaknya terkenal banget sama makanan bebeknya ya. Bebeknya tuh enak-enak gitu, nggak yang amis. Terus sambalnya juga enak. Nah abis isi perut kita lanjut istirahat. Bocan nginep 2 malam di sini karena dari Malang ke Tulung Agung tuh nyampenya sekitar jam 4 sorean. Jadi belum bisa nikmatin fasilitas kolam berenangnya Bobors. Dan ini suasana malam harinya. Penerangannya oke ya di dalam kamar, nggak ada suasana redup, walaupun ini temanya kapal selam, tapi jadinya bagus gitu. Terus juga untuk di terasnya penerangannya juga bagus, kolam renangnya juga semua terang benderang, jadi nggak ada nuansa yang aneh-aneh.
Dan makan malamnya lagi-lagi Bocan pesen ojol. Bocan nggak cobain menu di restorannya. Nah ini suasana lorongnya pas malam hari. Lampu-lampunya juga lucu banget. Mereka detail banget bikin bikin pernak-perniknya gitu. Beneran detail, walaupun bukan yang perapian beneran, walaupun masih pakai beberapa gambar, tapi ya cukup menarik menurut Bocan. Nah ini suasana lobby pas malam harinya. Kita mau ambil makan malam nih Bobors. Untuk lantai di bangunannya ini nggak terlalu tinggi, cuma ada 7 lantai gitu. Terus juga di lantai paling atas tuh katanya nanti mau dibikin restoran, cuma belum buka. Nah ini pas Bocan nginep ini tanggal merah, tapi suasananya nggak terlalu rame. Katanya ramenya pas hari sebelumnya gitu. Tuh bagus pencahayaannya, terang benderang. Ya cukup unik untuk wilayah Tulung Agung, menurut Bocan cukup menarik. Nah ini makan malam Bocan. Kita udah ambil dari Abang Ojol. Bobors nggak perlu khawatir, walaupun Tulung Agung tuh kelihatannya kayak kota kecil, tapi untuk ojol, untuk restoran dia udah banyak banget Bobors. Jadi Bobors bisa ngopi, bisa pesen KFC apa segala macam tuh udah ada di sini. Dan menurut Bocan makanan di Tulung Agung cukup enak sih, tapi nggak seenak Surabaya. Surabaya tuh Bobors pesen ojol apa aja enak-enak. Kalau Tulung Agung bener-bener harus selektif. Nah ini salah satu menu ojol yang enak nih Bobors. Nanti apa ya namanya, Bocan lupa ya, nanti Bobors lihat di ratingnya deh. Dan ini dia suasana pagi harinya. Langitnya cerah banget. Kemarin kan agak-agak mendung pas perjalanan. Nah kalau sekarang tuh cerah panas, tapi jadi bagus. Biru kolam renang bersanding sama birunya langit. Keren ya suasananya. Tuh hari ini nggak ada PR apa-apa, jadi Bocan mau nikmatin fasilitas waterparknya. Tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu nih. Nah pas Bocan nginep tuh okupansinya kan nggak terlalu banyak, jadi sarapannya tuh dia ala carte Bobors. Karena sayang kalau misalnya tamunya nggak banyak dibikin buffet kan jadi mubazir ya. Nah ini kita bisa pilih menu makannya, menu sarapannya. Nah ini Bobors juga bisa lihat menu room service. Harga makanannya menurut Bocan sih nggak terlalu mahal ya. Tapi nggak tahu, Bocan masih pengennya tuh ojol aja gitu. Ya karena beda, murahnya hotel sama ojol tetap murahan ojol kan. Tuh pilihan menunya banyak, ada minumannya juga, mau kopi mau jus. Dan ini dia menu sarapannya. Kalau untuk roti panggang sama risoles risoles sama pangsit goreng itu snack. Terus roti panggang sama tahu ini ekstra menu. Bocan bayar. Kalau untuk sarapannya kan dapat 2 packs aja. Jadi Bocan pikir takut kurang kan. Jadi Bocan nambah roti panggang sama tahu goreng buat cemilan gitu. Tapi ternyata satu porsinya tuh udah gede banget Bobors. Roti panggangnya tuh 20 ribuan gitu Bobors. Dan untuk satu sarapan itu dia dapat 1 main course, 1 buah sama 1 snack. Nah Bobors bisa pilih snacknya mau risoles atau pangsit goreng. Bocan pilih dua-duanya. Dan ini sarapannya enak walaupun ala carte, tapi makanannya tuh yang makanan comfort food gitu Bobors. Kayak yang buat ngemil risol gitu kan enak ya. Dan makanannya menurut Bocan enak kok. Porsinya juga gede banget. Bakminya aduh banyak banget. Ini bisa buat 2 orang nih. Jadi harusnya Bocan nggak pesen menu tambahan karena ini porsinya udah gede banget. Dan abis sarapan sekarang waktunya kita nikmatin kolam berenangnya. Cuma cuacanya kan lagi panas banget ya. Jadi anak-anak yang dari tadi minta berenang tuh Bocan tahan-tahan nanti aja sorean. Dan untuk jam operasional kolam berenangnya tuh nggak seharian. Jadi dia dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 12 gitu. Nanti jam 12 sampai jam 2 tuh tutup istirahat. Nah baru buka lagi jam 2 sampai jam 5 sore. Jadi Bocan ngajak anak-anak berenangnya tuh pas sore. Nah ini kita mau makan siang. Makan siangnya di Sop Pak Min Klaten itu yang terkenal banget, yang dimana-mana tuh kayaknya ada ya di Jawa Tengah, bendera ijo-ijo udah pasti sopnya Pak Min kan. Dan ini enak banget Bobors. Gak heran sih kenapa dia bisa ada di mana-mana cabangnya, karena emang enak banget sop ya. Udah selesai makan siang, kita balik ke hotel, siap-siap buat berenang. Nah pas udah jam 4-an gitu kan cuacanya udah gak terlalu terik ya, jadi aman lah ya berenang sama anak-anak.
Nah ini anak-anak udah ganti kostum, udah siap-siap mau berenang. Udah gak sabaran nih para krucils buat main air. Tuh, kalau untuk kolam renangnya ini dia masih belum buka untuk umum ya Bobors. Jadi masih eksklusif khusus buat tamu-tamu yang nginep di Jambu Kingdom. Nah ini peraturan kolam renangnya harus bisa renang ya. Terus anak-anak gimana dong? Tapi ya udahlah, yang penting maksudnya adalah anak-anak harus diawasin, sama harus juga pakai baju renang katanya. Nah ini kolam renangnya sepi karena pas Bocan nginep tuh yang nginep cuma berapa tamu gitu. Jadi berasa kayak punya pribadi kan. Menarik banget waterparknya. Nah ini ada kolam yang dari perosotan itu Bobors, yang di deket kamar. Tuh bangunan hotelnya juga bagus ya dari sini, cakep banget. Anak Bocan udah gak sabar nih. Kita mau cobain beberapa kolam. Nah kalau yang ini tuh kolam apa tuh namanya, kolam ombak. Cuma kalau kapasitas kamarnya tuh nggak sampai 10, kolam ombaknya tuh nggak dinyalain. Dan ini nggak sampai 10, makanya dia ya udah cuma gitu doang. Terus di sini juga disediain pelampung, disediain ban, semuanya udah free. Bobors udah nggak perlu sewa-sewa lagi, udah gratis semua. Nah ini ada totalnya ada 2 water slide raksasa, yang satu yang di deket kamar, nah yang satu lagi di sini. Semuanya tuh dipakeinnya. Nah ini satu lagi 3, tapi ini gak gede sih, ya sedang lah. Semuanya tuh harus pakai ban gitu Bobors, kecuali yang kecil hijau tadi tuh kayaknya nggak perlu pakai ban. Nah ini peraturan big jump slide-nya. Tuh di sini ada staffnya yang berjaga, jadi Bobors nggak perlu khawatir. Terus di atas tuh udah ada bannya, jadi nggak perlu ngangkut ban dari bawah ke atas lagi kan. Nah ini suami Bocan mau cobain yang paling atas. Seru loh Bobors. Jarang-jarang Bocan main di waterpark kayak gini. Tuh seru banget ya. Berasa dipental-pental gitu, keren sih. Pokoknya Bobors kalau road trip Bali atau mudik ke Tulung Agung harus mampir kemari sih. Ini asik banget. Abis main water slide tadi, kita sekarang mau cobain kolam arusnya. Ini Bobors udah tinggal duduk santai di atas ban, nanti bannya jalan sendiri mengelilingi kolamnya nih. Dan ini enak sih Bobors, tinggal santai aja. Terus nanti ada beberapa spot yang menegangkan, nanti kita lihat ya. Tuh kolamnya areanya nggak terlalu luas, tapi diputer-puter gitu, jadi berasanya jauh, padahal kayaknya nggak terlalu luas-luas banget Bobors. Nah ini sekarang kita sampai di deket kamar, masih jauh. Asik ya, pokoknya seru banget Bobors, harus cobain sih kemari. Apalagi kalau pas nggak terlalu rame, jadi berasa milik pribadi kayak gini. Nah selain area dewasa tadi, ini ada kolam anak-anak juga Bobors. Nanti kita lihat kolam anaknya. Nah ini kita lewatin goa-goa gitu, terus ada laba-laba. Cukup menegangkan sih, itu anak Bocan sampai tutup mata, dia nggak mau lihat, dia takut sama laba-laba. Tuh seru ya, berasa masuk ke gua hantu mana gitu kan. Ada kelelawar bohongan, nah keren deh. Sayangnya cuma satu spot itu doang yang menyeramkan, yang lainnya ya udah gitu doang. Tapi enak sih, berasa ngambang sambil nikmatin suasana aja tuh udah enak banget. Dan sekarang kita mau cobain perosotan lainnya. Tadi kan udah cobain yang satu nih, kita cobain yang di depan kamar ini nih, yang paling tinggi. Kalau yang ini khusus buat satu orang aja, kalau yang tadi bisa berdua tuh Bobors bannya. Nah ini ada air mancur juga. Terus ini peraturannya, untuk penyakit jantung dan epilepsi tidak disarankan, tidak diperbolehkan maksudnya. Nah kita naik ke atas. Lumayan ya nanjaknya. Terus suami Bocan tuh bawa ban sendiri kalau yang sini. Nah ini dari atas nih kelihatan water slide-nya secara keseluruhan. Di sini juga udah ada masnya yang jagain. Jadi nanti dia yang bantuin megangin sama ngasih tahu apa namanya, harus gimana tangan, posisi tangan sama kakinya biar nggak kenapa-napa kan. Tuh muter-muter,
panjang juga, dan dari sini ternyata pemandangannya bagus banget. Jadi di sana kelihatan tuh pegunungannya. Gile, water park with the view ya. Padahal ini di Tulung Agung loh lokasinya, bukan di Bandung atau di mana, tapi pemandangannya cakep. Dan akhirnya meluncur. Panjang juga Bobers, lumayan. Ini berapa menit tuh. Ini Bocan nggak naik nih, yang ini nih takut. Nah, ini di sini ada masnya yang jaga, karena kayaknya dari seluncuran ke temboknya itu jaraknya kurang panjang. Jadi kalau misalnya nggak dijagain masnya, takutnya kepentok Bobers. Mungkin minusnya di situ doang sih. Tapi untungnya staffnya berjaga ya. Nah, sekarang kita mau cobain ke kolam anaknya. Kolam anaknya sepi banget, nggak ada siapa-siapa yang berenang. Tuh ada perosotannya juga buat kolam anak, cuma anak Bocan nggak terlalu berani perosotan yang tinggi-tinggi gitu kan. Tuh kolam anaknya juga atraktif banget, banyak hiasan-hiasan buat anak-anak, seru ya lihat patung-patung kodok segala macem. Tuh perosotannya disesuaikan sama anak-anak kan, nggak terlalu yang gede-gede gimana. Seru nih Bobers, ada ember tumpah. Anak Bocan tuh aneh, ngelihat ember tumpah tuh takut tapi seneng gitu. Jadi dia nggak mau ada di bawahnya, dia cuma seneng nungguinnya sampai tuh ember tumpah gitu doang. Anak Bobers ada yang sama juga nggak kayak gitu? Terus kayaknya kalau embernya tuh tumpah dia teriak excited gitu. Udah kan, karena nggak terlalu karena nggak ada temennya di sana, akhirnya kita balik lagi ke kolam dewasa aja. Kita main-main di sini sampai 2 jaman gitu deh, puas banget main di sini, berasa punya sendiri. Akhirnya pas sore kita balik lagi ke kamar. Dan ternyata Bobers ini tuh nggak cuma ada fasilitas water parknya aja, tapi juga ada satu area playground, dan di area rooftop itu ada restoran tapi belum jadi, masih dalam proses pembangunan. Nah ini playgroundnya di lantai 4 gitu deh kayaknya. Anak Bocan tuh pada ngelihat dari bawah doang, kita tuh nggak tahu di sini ada playground, tapi dia maksa itu ada, ayo kita naik. Akhirnya ketemu juga playgroundnya. Nah ini area rooftopnya nih Bobers, bagus banget. Cuma sayang ini restorannya belum jadi. Kalau udah jadi pasti jadi salah satu cafe favorit di Tulung Agung, karena pemandangan dari atasnya tuh bagus, kelihatan gunung-gunungnya, terus juga kelihatan bukit-bukit, apalagi pas sunset. Wah, bisa dinner romantis kalau nih restorannya udah jadi nih Bobers. Dan sekian review Jambu Kingdom dari Bocan. Nah Bobers, kemarin tuh Bocan kan nginep 2 malam. Pas malam pertama masih kebagian sarapan karena ala carte. Pas malam kedua itu sarapannya buffet, tapi Bocan bangun kesiangan. Tapi ya Bobers, yang mau Bocan bahas adalah ini sisa sarapan kemarin sampai hari berikutnya belum diangkat-angkat dong sama housekeepingnya, sama staff restonya, entah siapa yang bertanggung jawab. Cuma itu aja sih masukannya, kamar mandi sama bekas sarapan sehari yang lalu masih belum diangkat. Kan kayaknya mereka ngapain aja gitu, tamu juga nggak banyak, kenapa nggak diangkat-angkat. Cuma itu doang sih yang ganjel dari Bocan, tapi yang lainnya recommended banget. Dan terima kasih Bobers yang udah setia sama perjalanan Bocan. Dadah.